Wawancara kelompok 9 dengan tema pembahasan tentang demokrasi bersama Kepala Desa Enteng yaitu Bapak Roy Yandri Bantoyat. Shalom, Shalom. selamat malam Bapak Kepala Desa. Terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan pada saat ini. Jadi kami mahasiswa semester 1 dari kampus SIT Stafgroup saat ini ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak mengenai pertanyaan seputar tentang demokrasi. Namun sebelum itu mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri, nama, dan di mana Bapak bertugas sebagai kepala desa saat ini. Waktu tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Pertama, saya Roy Yandri Bantoyat. Saya melayani di Desa Enteng sebagai Kepala Desa Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai. Nah, kemudian malam hari ini tentang agenda kita yaitu membahas tentang seputaran demokrasi. Dan sejujurnya di awal sebelum masuk pada intinya saya mau menyampaikan bahwa saya terbatas hanya sebagai kapasitas sebagai kepala desa, tentu terbatas, tapi saya akan mencoba menjawab sesuai apa yang saya tahu dan yang saya mampu untuk setiap pertanyaan mungkin yang dibutuhkan oleh adik-adik mahasiswa untuk dipertanyakan kepada saya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak atas perkenalan dirinya. Mungkin kita langsung saja. Saat ini saya akan menanyakan pertanyaan pertama. Siap. Jadi pertanyaannya, apakah praktik demokrasi saat ini telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, baik secara umum dalam lingkup daerah kita? Kita lihat dulu arti kata demokrasi yang sampai hari ini pengertian dari demokrasi itu tidak pernah ada perubahan. Sistem pemerintahan, nah, kemudian dipaketkan menjadi satu kekuasaan yang benar-benar itu ada di tangan rakyat. Jadi sistem demokrasi yang sampai hari ini berlaku itu masih tetap sesuai dengan apa yang terjadi sebelumnya di masa pemerintahan sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena landasannya tetap satu, sesuai nilai-nilai Pancasila, dan saya rasa masih terjamin sampai hari ini. Tinggal oknum-oknum atau penyelenggara ini yang kadang-kadang mungkin agak lari sedikit dari aturan, sehingga pandangan orang terhadap nilai demokrasi ini dia menurun, padahal sesungguhnya demokrasinya itu tetap. Tinggal hanya penyelenggara atau orang-orang yang terlibat dalam lingkup demokrasi ini yang membuat sesuatu itu menjadi terlihat bahwa nilai-nilai itu mungkin sedikit menurun atau seperti apa, kira-kira seperti itu. Yang pasti bahwa nilai-nilai demokrasi yang tertanam sampai hari ini itu masih tetap terjaga, karena memang negara kita ini berdiri, demokrasi itu menjadi dasar utama. Itulah keunggulan dari negara kita. Terima kasih untuk jawabannya, Pak. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan berikutnya, demokrasi seperti apakah secara pribadi dari Bapak yang mungkin hendak Bapak lakukan dengan wewenang atas pengambilan keputusan yang telah dimiliki? Baik, saya ambil satu contoh sesuai kapasitas saya sebagai seorang kepala desa, bahwa kami itu kepala desa itu harus mengetahui persis bahwa kami ada untuk masyarakat. Dalam artian kami ini berasal dari masyarakat, sesuai arti pengertian dari demokrasi. Kami dari masyarakat, kemudian oleh masyarakat kami dipilih,
dan menjadi seorang pemimpin yang ada di desa dengan harapan bahwa apa yang diinginkan oleh masyarakat sebagai bentuk amanah itu tersalur ke masyarakat. Jadi segala sesuatu yang menyangkut pembangunan, baik itu pembangunan fisik, mental, spiritual, dan lain sebagainya yang berada di masyarakat kami, secara khusus desa saya, itu harus lahir dari apa yang mereka mau, dan kami ini hanya tinggal melaksanakan, dalam artian bahwa seorang kepala desa itu hanya pelaksana kegiatan untuk mencapai apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi apapun rencana-rencana pembangunan baik fisik, non fisik, dan lain sebagainya itu harus dibicarakan dalam satu bentuk, dalam satu wadah musyawarah, sehingga masyarakat ini melahirkan apa sesungguhnya yang mereka inginkan, dan kami sesuai kewenangan yang ada mengelola apa yang ada sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat, yang kembalinya juga akan ke masyarakat. Jadi intinya segala sesuatu menyangkut apa yang menjadi keperluan dan persiapan-persiapan langkah-langkah untuk memajukan segala lini dalam kehidupan bermasyarakat itu harus dimusyawarahkan, lahir dari masyarakat, dan seorang kepala desa itu hanya tinggal melaksanakan apa yang diinginkan atau apa yang dicita-citakan oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu kalau yang secara garis umum. Kepala desa, dan saya rasa kepala desa dimanapun itu melaksanakan hal demikian karena itu menjadi pokok utama dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan di masyarakat dengan kapasitas kepala desa. Jadi baik, pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak harapkan dari pemimpin yang terpilih dalam pemilu yang mendatang? Ya, ini kembali begini. Harapan kami, karena garis komando itu ada, pimpinan-pimpinan dari pusat sampai yang terkecil sampai ke pedesaan itu ada satu garis dengan tujuan yang sama, yaitu untuk kesejahteraan. Kalau pimpinan di pusat berarti skopnya secara umum menyeluruh, yaitu seluruh rakyat Indonesia. Jadi harapan kami kepada pemimpin-pemimpin yang terpilih dari tingkat pusat sampai tingkat yang terendah, termasuk kami di desa sebagai kepala desa, bahwa satu tujuan prioritas kita adalah mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan rakyat. Jadi jangan pernah lari dari regulasi atau aturan yang membawa kita supaya kita tetap teguh dalam satu tujuan, yaitu mensejahterakan masyarakat sesuai maksud dari arti demokrasi, dari rakyat oleh rakyat, dan kemudian semuanya hanya kembali ke rakyat untuk rakyat. Jadi dalam arti bahwa meningkatkan segala bentuk kinerja dalam pelayanan, karena baik presiden sampai kepala desa, mungkin sampai ke kelembagaan yang ada di RT, sifatnya itu adalah pelayan yang melayani masyarakat. Jadi segala bentuk kebutuhan masyarakat dan rakyat, kita hanya sekedar melaksanakan apa yang diinginkan oleh rakyat. Jadi memberikan segala bentuk yang terbaik sesuai aturan-aturan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, agar segala bentuk keinginan dan kerinduan masyarakat berbicara soal kesatuan, tidak ada perbedaan daerah sana dan daerah sana, semuanya berlaku secara adil, bahwa kewenangan yang mereka punya hanya itu satu tujuannya, dengan adil, sehingga berdasarkan aturan yang ada, sehingga semua merasakan bahwa secara keseluruhan rakyat ini tidak ada kecemburuan sosial dan diperlakukan sama menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara, secara khusus sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan yang keempat, apa saja tantangan terbesar di dalam menerapkan demokrasi, khususnya di desa tempat Bapak menjabat sebagai kepala desa? Baik, nah ini yang lucu, karena ini pengalaman yang sering dijumpai. Saya mau menyampaikan bahwa kita berjumpa dengan 100 orang, maka kita pun berjumpa dengan 100 karakter orang yang berbeda. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, kadang begini, sesuatu yang dilahirkan dari hasil musyawarah, kadang-kadang kami mengundang supaya melibatkan seluruh pihak
dan lapisan masyarakat, kadang-kadang yang lain itu tidak hadir. Nah kemudian yang hadir ketika memenuhi quorum, kita putuskan segala bentuk apa yang hendak dilaksanakan sesuai apa yang dihasilkan quorum. Tetapi ada masyarakat yang tidak hadir mungkin saat itu, ada ngomong di luar, bisa saja menyampaikan bahwa tidak seperti ini yang dimau, tidak seperti ini yang dimau. Itu kendala. Tidak hadir dalam forum rapat dalam harapan bahwa sesuatu itu dilahirkan dari forum supaya mereka dapat menyampaikan apa yang mereka rasa dan keinginan mereka apa yang harus disampaikan untuk kami lakukan, tetapi mereka tidak hadir. Yang kedua juga kadang ada ditemukan ketika menjadi satu keputusan untuk dilaksanakan, setelah mereka keluar dalam forum yang tercipta dalam bentuk musyawarah itu, setelah di luar ceritanya lain lagi, tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati yang ada di dalam. Nah kemudian dalam pelaksanaan berbagai macam bentuk kegiatan yang disepakati, kami kan tidak lari dari pertama hasil kesepakatan menjadi satu perencanaan, kemudian dilaksanakanlah kegiatan sesuai apa yang direncanakan. Nah kemudian pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilaksanakan. Nah ini kadang-kadang yang jadi kendala, sesuatu yang sudah diputuskan kemudian dilaksanakan setelah pelaksanaan kegiatan secara fisik, secara khusus bidang fisik. Kalau dalam pembangunan itu kadang-kadang menjumpai masalah orang yang hadir rapat dan mengetahui bahwa ini yang akan kita buat secara fisik, nah kemudian mengkomplain dengan hal-hal yang itulah masyarakat, dan itu kendala terbesar. Kadang sudah disepakati kemudian bisa dapat berubah sesuai jalannya waktu dan menjadi satu bentuk yang membuat hal pemerintah desa itu kadang-kadang kebingungan dengan hal. Pertanyaan kelima, bagaimana pendapat Bapak tentang sistem pemilu yang ada saat ini? Nah, ini kembali lagi seperti ini. Sistemnya bagus, di mana-mana sistemnya bagus. Kalau demokrasi, pelaksanaan demokrasi, sistem pemerintahan, kemudian arti kita kaitkan dengan arti demokrasi, semua berasal dari rakyat, kemudian hanya oleh rakyat dan kemudian untuk rakyat. Dalam artian begini, satu wadah kosong, kemudian wadah kosong ini berbentuk lingkaran. Nah, ruangan hampa dari wadah kosong ini diisi air, dia akan berputar seperti ini sehingga airnya itu tidak kemana, dalam artian semua berputar di situ. Kemudian pada saat kegiatan-kegiatan pesta rakyat dalam hal ini secara demokrasi untuk mencari figur pimpinan. Nah ini kadang-kadang dia akan bermuatan politik. Nah muatan politik ini, politik itu kosong. Politik itu kosong, dia bagus, bersih. Nah kenapa? Ilmu politik ini kan ia menata. Ilmu yang menata ketatanegaraan. Itu arti dari politik menurut saya, mungkin juga salah, mudah-mudahan tidak salah. Nah ketika dia kosong ini diisi dengan yang baik, maka politik ini akan berjalan dengan baik, demokrasi ini akan berjalan dengan baik. Nah ketika ini diisi dengan hal-hal yang tidak baik, maka proses demokrasi ini akan berjalan dengan tidak baik. Dalam artian bahwa sistem demokrasinya bagus, tetapi kadang oknum yang ada dalam kegiatan demokrasi ini secara khusus pesta demokrasi ini itu yang kadang salah menggunakan dan mengisi dengan hal-hal tidak baik, sehingga menimbulkan prasangka-prasangka, sehingga saling mengkritik antara pihak A, pihak B, C dan seterusnya, sehingga meruak kelihatan bahwa demokrasi ini tidak baik. Padahal sesungguhnya sistemnya baik, tinggal orang yang ada di dalam ini yang merubah kemudian diduga menjadi tidak baik. Kira-kira seperti itu, bahwa sistem demokrasi itu sampai hari ini sesungguhnya masih baik. Kira-kira barangkali seperti itu menurut saya sih, tetapi mungkin masih banyak yang kurang dari penjelasan ini. Tetapi saya juga menyampaikan bahwa sistem demokrasi yang ada di negara ini sampai hari ini masih baik. Kenapa? Karena kita di berbagai tempat melaksanakannya secara khusus pemilihan wakil-wakil rakyat, legislatif dan eksekutif sampai ke presiden, semua berjalan, dan itulah
kehebatan dari demokrasi. Cuma kadang ada selisih paham, ada yang bilang si A begini, si A begini, si B begini. Kenapa? Karena dalam politik ini kan jelas harus ada persaingan untuk mencapai satu tempat yang dirindukan atau menjadi target, sehingga proses demokrasi itu dilaksanakan supaya bisa menduduki sebagai kadang di legislatif ataupun di eksekutif. Kira-kira seperti itu. Intinya sistemnya masih bagus. Tinggal ini yang kadang di dalamnya merubah yang bagus itu kemudian menjadi tidak bagus, karena itu politik yang masih suci putih kemudian diisi dengan yang tidak baik, sehingga politik itu berubah menjadi tidak baik. Masih ada? Baik, Izin minum ya. iya silakan Pak. Sambil minum, aku mau bilang terima kasih karena Bapak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami dengan sangat, menurut kami baik dan mudah dimengerti, dan semoga dengan hal ini kami juga dapat membagikan apa yang telah kami dapat kepada teman-teman yang lain buat sharing, khususnya untuk demokrasi, apalagi untuk menghadapi pemilihan di depan. Baik, satu hal lagi, kata demokrasi dari tadi kita hanya bahas tentang lebih menjurus ke pemilihan, tetapi arti demokrasi yang ada di negara ini kembali ke oknum. Segala bentuk regulasi, segala bentuk aturan yang sudah ada mengatur baik di semua sisi kebutuhan masyarakat Indonesia, segala bidang sesuai jenis kebutuhan masyarakat Indonesia, baik itu kesehatan, ekonomi, kemudian keamanan dan lain sebagainya. Aturannya bagus, semua bagus, semua ditujukan untuk masyarakat. Ini secara keseluruhan, bukan ke ranah pemilihan untuk mengejar satu tempat duduk, yaitu kursi legislatif atau eksekutif, tapi secara keseluruhan bahwa tetapi oknum yang ada yang melaksanakan aturan itu yang kadang lari. Makanya unsur pengawasan yang ada di Indonesia ini secara khusus yang sensitif itu bidang keuangan itu semakin hari semakin ketat supaya mencegah jangan sampai terjadi penyimpangan sehingga apa yang sesuatu yang besar untuk rakyat tiba di rakyat tinggal kecil. Nah, itu yang dijaga sehingga sasaran dan tujuan negara ini untuk mensejahterakan itu lambat sampai ke sana. Kenapa? Karena banyak yang gunting atau banyak yang mengambil keuntungan di antara orang-orang yang diberi kewenangan untuk mensejahterakan masyarakat ini. Intinya aturannya semua benar, tinggal oknum yang menjalankan ini yang kadang-kadang orang-orang yang terlibat diberi kewenangan untuk melaksanakan itu yang kadang-kadang tidak bertanggung jawab dengan nasib dari hayat hidup orang banyak, dalam hal ini rakyat Indonesia secara umum. Baik, terima kasih untuk tambahannya Pak. Semoga jadi apa ya, tetap jadi bermanfaat buat kita, maksudnya jadi ilmu juga buat kita selaku mahasiswa yang sedang belajar pada saat ini. Ya, jadi mungkin hanya itu yang dapat pertanyaan-pertanyaan yang Pak dapat kami tanyakan kepada Bapak. Saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih untuk waktunya dan juga sama-sama kesiapan untuk menjawab semuanya. Walaupun mendadak Bapak juga dengan kesibukan, tapi Bapak masih meluangkan waktu untuk kami. Mengucapkan banyak terima kasih khususnya dari sisi kami. Mungkin ada apa sih dari Bapak, masukan-masukan pada kami selaku mahasiswa sedikit saja. Siap. Untuk kita. Intinya begini, Secara umum. masa depan negara ini ada di pundak adik-adik. Kenapa? Bagaimana Indonesia ini atau daerah-daerah bahkan sampai ke desa-desa itu bisa bersaing
kemudian hari kalau pendidikannya itu rendah. Kenapa? Karena dari apa yang dimiliki dalam jalur pendidikan itu yang dapat mengolah segala sesuatu sehingga bisa menjadi satu kemungkinan untuk menjadi kemajuan dalam kehidupan masyarakat secara khusus di keluarga. Jadi saya terus terang di desa, saya mengharapkan anak-anak saya dari yang terkecil itu jangan sampai putus sekolah. Kenapa? Perkembangan desa atau kemajuan desa 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan itu tergantung mereka. Jadi ketika mereka tidak serius dalam mengejar pendidikan, maka di 15-20 tahun akan datang desa saya akan tertinggal dibanding desa lain. Kenapa? Kurangnya pemikir-pemikir dari hasil pendidikan yang ada, misalnya di desa saya itu kurang, sementara di desa lain itu banyak. Jadi akan ketinggalan. Jadi harapan saya pada adik-adik, tuntutlah ilmu setinggi mungkin. Harta yang tersimpan dan tidak bisa diambil dan dimiliki orang lain itu ilmu. Kalau kita punya pohon kelapa biar ribuan, satu saat akan jadi rebutan, bisa saja. Tetapi siapa yang merebut ketika ilmu itu ada di pikiran kita? Tidak ada satupun yang bisa. Jadi itu harapan saya, sekolah yang baik, kemudian karena di pundak adik-adik selain masa depan dari orang tua, masa depan dari desa secara khusus, kemudian Kabupaten Banggai dan negara Republik Indonesia secara persaingan menuntut pendidikan untuk kemudian hari. Kalau kita tidak punya pendidikan, maka kita dapat pekerjaan, tetapi pekerjaan yang mulia. Karena pekerjaan berdasarkan pendidikan itu dihargai. Bukan juga pekerjaan yang lain tidak dihargai. Dalam artian dia akan mendapatkan posisi sesuai apa yang dia tahu, apa yang dia peroleh dari hasil pendidikan. Tetapi kalau pekerjaan berdasarkan hanya tenaga ataupun keahlian, dia bakal terkuras misinya. Tetapi untuk mengejar kemajuan